Mbak. Oke, baik Pak. Boleh saya mulai nggih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Alhamdulillah, selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam ilmu tauhid kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Imam. Kepada Ustaz Imam kami persilahkan. Bentar Mbak, saya mau ngatur background. Oke, Pak. Ini kayaknya masih background kegiatan. Baik, Bapak. Untuk teman-teman sekalian boleh dipersiapkan alat tulisnya sebelum materi kita mulai pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di ruang chat atau nanti di akhir sesi. Untuk teman-teman yang masih off kamera, mau dinyalakan di kameranya. Ini Wiston Nugroho, mohon diaktifkan kameranya. Muhammad Doli Kurniawan, mohon diaktifkan kameranya. Syahrinur Zahra, mohon diaktifkan kameranya. Silakan namanya yang maaf, backgroundnya tidak bisa dipakai. Tidak apa-apa, tidak memakai background, asalkan tetap on kamera. Karena ini sebagian dari nilai akhlak kalian. Siap. sudah tahu belum saya ganti namanya, ini namanya. Ya, mohon maaf Ustaz, apakah sampun selesai jenengan? Sudah Mbak, saya nyari backgroundnya nggak ketemu ya wis. Kiai. Ini saja saya. Baik teman-teman, ini akan disampaikan materi terkait akidah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Imam. Kepada Ustaz Imam, Suara sampean kok kecil sekali Mbak Surya. Mas, apakah masih kecil Pak? Kalau kedengaran di saya kecil. Baik. Saya mulai Mbak Surya ya. Iya Bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ada di PKMU. Jadi PKMU itu pendidikan karakter mahasiswa UNSIDA. Saya kira ini
kegiatan dan program yang sangat baik ya, meskipun dari sisi penyelenggaraan, mungkin juga materi dan lain-lain itu bisa terus ditingkatkan ya. Kalau di perguruan tinggi umum yang bukan perguruan tinggi yang berbasis agama seperti di Muhammadiyah ini, ada yang menyebutnya dengan mentoring gitu ya. Saya kebetulan juga mengajar di perguruan tinggi umum negeri gitu ya. Juga diselenggarakan mentoring. Ini sudah juga waktunya juga sekarang ini mentoring. Bahkan ada 10 pertemuan. Hanya saja kalau mentoring itu semua yang menghandle mahasiswa. Saya hanya memantau saja, memonitor sambil nanti diskusi untuk evaluasi. Jadi mentornya ya kakak-kakak kelas. Ya tentu plus minus ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah di kita sejak beberapa tahun terakhir, mungkin ada sekitar 5 tahun, 6 tahun terakhir, kita menyelenggarakan namanya PKFU. Kalau dilihat dari materinya, ini materi pertama, iya benar ya. Sampai mengikuti ini sesi yang pertama ya, ada beberapa materi. Jadi kalau kita ada di materi ini, itu materinya materi pertama. Mohon maaf, sebelum saya lanjutkan, karena di notifikasi di Zoom saya itu sistemnya ini lemah. Apa suara saya terdengar apa enggak? Suara saya Dengar, Pak. materi ini sesungguhnya sudah ada di mata kuliah keimanan dan kemanusiaan atau kemanusiaan keimanan. Saya biasanya menggunakan istilah lama sih, karena saya produk lama gitu ya, produk jadul. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan satu. Cuma sekarang namanya berubah menjadi materinya keimanan, kemanusiaan dan keimanan. Yang ada di semester 1 itu. Nah, materi ini memberikan penguatan saja dari materi yang ada di sana. Bersifat lebih umum. Sementara kalau di materi yang ada di perkuliahan itu bahkan lebih rinci. Sebelum saya lanjutkan, ya enak nih kalau ngomong-ngomongnya nggak tuntas ini prodinya apa saja Mbak Surya, Mbak Safira? Banyak Pak, dari semua prodi insya Allah ada di sini. Oh, Campuran, iya. Prodi ini apa ya? Ada manajemen, PGSD, bahasa Inggris, ada PGSD, ada bahasa teknik elektro, teknik industri, ada. Oh, industri kelasku nek ngono. Ada yang dari kelas saya. Industri sore. Ada yang dari pagi, Pak. Oh, pagi, Yusuf di pagi ya. Yang sore ada, yang kelas sore ada. Saya ngajar industri kelas sore. Enggak ada ya. Baik, adik-adik. Kita masuk materi akidah. Sebenarnya tanpa slide itu saya insya Allah lancar atau apal gitu ya. Tapi daripada lihat wajah saya, mendingan lihat slide-nya ya. Saya share screen boleh ya? Share screen saya sebentar. Mana ini? Oke. Ini. Baik. Ini materinya. Materi kita adalah materi akidah Islamiyah. Akidah itu artinya keyakinan, Islam itu artinya
Islamiyah artinya Islam. Jadi keyakinan Islam. Kalau terjemahan sederhananya begitu. Jadi materi kita hari ini adalah materi tentang keyakinan Islam. Bahasa sederhananya akidah Islam. Akidah sendiri berasal dari kata akoda. Ini hadis yang menjadi gambarnya tagline-nya gitu ya, tapi saya lewati dulu. Nah, ini di pojok sebelah di sebelah kiri tulisannya itu ada di tengah-tengah yang di sini yang saya urat-urat ini ya. Itu akidah itu berasal dari kata akdun yang artinya ikatan. Akoda yang artinya mengikat gitu ya. Sehingga akidah itu adalah ikatan. Maksudnya gimana? Ikatan itu artinya sesuatu yang mengikat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa lainnya barangkali adalah komitmen gitu ya. Komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut akidah. Sehingga kemudian diterjemahkan bahwa komitmen itu adalah sesuatu yang dipercayai kebenarannya. Ya. Kalau sudah menjadi komitmen, itu berarti sudah diyakini kebenaran. Dengan komitmen itu, seseorang itu punya pegangan yang ikatan komitmen dalam hati itu terjadi hanya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara manusia dengan manusia juga ada itu ikatan kepercayaan, keyakinan, komitmen itu ada. Bahkan dengan lembaga juga bisa terjadi. Antara manusia dengan manusia itu dalam lingkup yang paling kecil adalah antara suami dan istri. Kalau sudah punya anak, antara anak dengan orang tua. Kalau sudah mantu, ya, antara orang tua dengan besannya, dengan menantunya. Nah, begitu. Jadi kita itu punya pola hubungan itu akan berjalan dengan baik manakala komitmen dalam diri seseorang, dalam diri itu gampangannya dalam hati seseorang, itu terbangun dengan baik. Anak itu akan patuh kepada orang tua jika dia punya kepercayaan yang kuat kepada orang tuanya sebagai orang tua. Saya ulangi, anak itu memiliki kepercayaan yang baik kepada orang tua manakala dia meyakini bahwa orangnya adalah betul-betul orang tua, gitu ya. Sehingga sikapnya sebagai anak itu akan menunjukkan kepatuhan, gitu ya. Akan menunjukkan kepatuhan. Orang tua yakin kalau anaknya itu betul-betul anaknya, gitu ya. Kalau memang dibuktikan dari berbagai hal dan karena itu dia dengan komitmennya itu dia akan memperlakukan anaknya sebagai anak, gitu ya. Karena ketika kepercayaan kepada anak, kepercayaan anak kepada orang tua itu rendah, maka komitmennya juga akan berkurang sehingga apa yang dilakukan itu tidak sepatutnya sebagai orang tua dan tidak sepatutnya sebagai anak. Ada orang tua yang meninggalkan anaknya, ada anak yang tidak patuh kepada orang tuanya, itu karena komitmen dan kepercayaan. Suami dengan istri itu juga sama demikian. Jadi, apapun aktivitas seseorang, ketika berhubungan dengan pihak lain, itu harus ada ikatan kepercayaan. Nah, itulah yang disebut akidah.
Ya, itulah yang disebut akikah. Seorang istri ya dengan komitmennya kepada suami, maka dia akan menomorsatukan suaminya. Begitu pula sebaliknya. Seorang anak kepada orang tuanya dibanding kepada orang tua lain di sekitarnya akan selalu mendahulukan orang tua, menomorsatukan orang tua. Begitu pula sebaliknya orang tua terhadap anak. Ya, maka menomorsatukan, ya, tidak berani menduakan, itulah yang disebut dengan tauhid. Ya, saya ulangi ya, menomorsatukan, tidak mau menduakan dan tidak berani menduakan, itulah yang disebut tauhid. Saya masih berbicara dalam konteks manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia. Prakteknya bagaimana? Nah, contoh, anak-anak sedang main, dipanggil orang tuanya. Nah, gitu ya, dipanggil orang tuanya. Maka kalau dia memenuhi panggilan itu, maka wujud dari dia menomorsatukan orang tua itu terbukti. Gitu ya. Wujud bahwa dia menomorsatukan orang tua terbukti. Dipanggil datang. Tapi kalau dipanggil tidak datang karena dia masih asik dengan yang lain, dengan teman-temannya, dengan orang lainnya selain orang tua yang memanggilnya, maka dia sedang menduakan. Menduakan itu bahasa agamanya syirik, menyekutukan. Gitu ya. Tauhid itu menomorsatukan. Syirik itu menduakan, menyekutukan. Maka kalau Anda dipanggil orang tua, kok kemudian tidak datang, malah datang ketika dipanggil kawan-kawan Anda, maka dalam konteks bahasan kita, Anda sedang menduakan orang tua Anda. Gitu ya. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu hanya bisa terjadi kalau kepercayaan atau imannya itu penuh. Tapi kalau imannya itu percaya kepada orang tua itu setengah-setengah, maka dia tidak akan bisa betul-betul mentauhidkan, menomorsatukan. Oh, percaya setengah-setengah. Iya, aku kan gak iso ngajak dulinan aku. Lah aku saiki butuhin dulinan, butuh main. Oke, saya percaya dia orang tua, tapi untuk hal main-main saya nggak mau main-main sama orang tua. Dia nggak bisa mengajak saya main. Saya cari yang lain saja. Dalam konteks manusia, yang kayak gini masih bisa ditoleransi, tidak ada masalah. Dalam konteks manusia, ya meskipun maunya orang tua ya cok main-main, tapi anak itu pinginnya main, gitu. Dan dia tahu kalau dengan orang tuanya tidak terpenuhi keinginan mainnya, maka dia akan mencari orang lain yang bisa memenuhi keinginan main-mainnya itu. Gitu ya. Demikian pula suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi. Itu memang manusiawi. Sekarang saya beri contoh lain. Bukan dalam lingkup keluarga. Saya belum ngomong tentang Allah ya. Saya slide 1 aja ya. Jangan-jangan slide 1 sampai habis waktunya nanti. Jangan-jangan cuma 1 slide ini saja sudah habis. Saya beri contoh lain. Saya hanya akan memberi contoh-contoh saja. Saya beri contoh lain. Contoh lain antara Anda mahasiswa dengan kampus. Nah, dengan lembaga ini. Dengan lembaga. Jadi kepercayaan Anda terhadap kampus itu membuat Anda dalam beberapa waktu yang terkait dengan kepercayaan Anda kepada kampus, itu Anda nomorsatukan. Ini wayai dino minggu, hari Ahad sebenarnya ya. Wayai prei, Mas. Mbak, wayai prei. Waktunya libur. Gitu loh. Mungkin sebenarnya yang lebih enak itu adalah
nongkrong-nongkrong mungkin ya. Sekarang sudah agak longgar, mungkin nang pacet, mungkin nang terawas ya kayak arek enom. Mungkin. Tapi karena Anda memiliki komitmen, ya, maka Anda masih menomorsatukan acaranya kampus. Loh, sebenarnya daftar acara Anda itu banyak, saya tahu. Sama juga daftar acara saya juga bisa jadi tidak hanya satu. Ya, tapi karena ini komitmen, maka Anda percaya, maka Anda masih menomorsatukan. Ya, menomorsatukan. Tapi ada kalanya nanti Mas Yusuf ya, sing ketok nang kene Mas Yusuf tok tapi piye carane aku sing supaya ketok liya-liyane. Ini fasilitator 1 dan 2 yang kelihatan. 3 dan 4 ini yang kelihatan. F3, F4 yang kelihatan. Yang lain-lain ini Mas Yusuf tok. Baik, ya karena saya ini ya, saya geser lah. Yang lain-lain ada banyak lah, fasilitatornya banyak ya. Baik, pesertanya juga banyak. Baik, saya katakan demikian karena sebenarnya kita tuh punya pola hubungan yang beragam dengan ini kelebihan manusia itu begitu. Karena aktivitasnya bisa banyak, bidang kegiatannya juga bisa banyak. Ada yang mungkin jam segini ya bener, yang enak tuh main futsal, ada yang enaknya mungkin nongkrong, ada yang enaknya mungkin belanja, ada yang enaknya macam-macam lah. Tapi ketika Anda menomorsatukan itu namanya mentauhidkan. Menomorsatukan. Saya menyederhanakan kalimat tauhid itu ya. Biasanya dimaknai itu yang hijau itu. Ya sama yang warna apa itu? Oranye di atas itu ya. Itu kalimat-kalimat yang agak susah dihafal ya. Saya sederhanakan. Tauhid itu menomorsatukan. Gitu ya. Kenapa bisa menomorsatukan? Karena percayanya penuh gitu ya. Dengan kampus gitu ya, saya mengatakan kampus. Ketika Anda mengikuti ini, Anda sedang menomorsatukan gitu. Tapi saya tidak menjamin bahwa ini akan terus. Ada waktu-waktu di mana Anda betul-betul sulit memilih. Ketika sulit memilih, maka Anda akan menimbang bahwa apa yang diselenggarakan oleh kampus itu bisa kalah prioritasnya dengan yang lain. Maka saat itulah Anda sedang menduakan kampus atau meninggalkan gitu, bisa 3, bisa macam-macam. Contoh, kapan itu? Kalau sampean sudah kerja, saya nggak tahu bahwa di antara sampean mungkin ada yang sudah kerja, ada yang belum bekerja. Yang jelas, kalau sampean sudah kerja, sekarang ada PKMU, kemudian juga ada jadwal untuk masuk kerja, saya yakin 100% sampean akan milih kerja daripada ikut PKMU. PKMU akan sampean tawar. Saya minta tolong bisa ikut di gelombang berikutnya, begitu. Karena sekarang waktunya saya kerja. Kenapa? Karena ada hal yang tidak bisa dipenuhi oleh kampus yang bisa dipenuhi oleh tempat Anda bekerja. Nah, gitu. Sehingga dalam hal ini apa dipenuhi yang bisa dipenuhi oleh tempat bekerja? Yo bayaran kan gitu. Neng kampus malah bayar. Neng tempat bekerja malah untuk bayaran. Kalau di kampus dapat ilmu, dapat bukti kehadiran itu nanti bisa diganti. Tapi kalau di tempat pekerjaan sekarang nggak kerja, depan kontraknya diputus. Ya, jadi begitu. Itu dengan apa tadi? Lembaga, dengan kampus, dengan tempat kerja. Dan dengan yang lain-lain juga begitu. Nah, sementara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bisa yang lain-lain itu kok kemudian didahulukan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apapun yang Anda harapkan bisa dipenuhi oleh selain Allah, itu semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Kalau rezeki sing menuhi Allah. Enggak, Pak, yo kerja, Pak. Iya, tapi hakikat rezekinya itu dipenuhi oleh Allah. Sampai oleh bayaran 1 juta, maaf, 4.500.000 sekarang ya. Apa itu namanya? UMK-nya atau UMR-nya. 4,5 juta misalnya. Tapi kalau itu tidak menjadi rezeki Anda, 4.500.000 kayak dicekal mati ternyata
metu teko embong diserempet sepeda motor, melayang malah torok. Oh, torok. Malah kurang gitu. Gitu. Karena itu bukan rezeki Anda. Pertanyaannya, sopo yo sing ngarahno wong kok nubruk aku itu sopo kan gitu. Itu kalau Anda mau ikuti, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4,5 juta itu dapat Anda pakai untuk memenuhi kebutuhan Anda yang macam-macam, maka betullah itu rezeki yang memang diamini atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Anda butuhkan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu berakidah tauhid, mengesahkan Allah sebagai Tuhan. Saya kalau ngomong Tuhan itu kita sudah kan punya definisi tentang Tuhan sih. Sehingga saya sebenarnya cenderung mengartikan ya bahwa kita itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemberi rezeki, pemberi rahmat, pemberi ampunan, pemberi keluasan, pemberi ilmu, pemberi macam-macam. Nah, gitu. Yang disebut Tuhan itu ya itu semua. Dan karena itulah maka mentauhidkan Allah, menomorsatukan Allah itu mutlak bagi kita. Ya, pengalaman di lapangan mungkin membuat Anda akan sedikit ragu atau mengambil sikap yang agak berbeda. Ya, yo enggak apa, nek nyambut gawe, nek mlebu, nek cocok karo pimpinan yo ora untuk bayaran sesuai dengan yang dijanjikan, Pak. Iya, betul. Tapi nggak ada yang pernah nyoba. Kalau perintah pimpinan, perintah bos, perintah perusahaan, perintah tempat kita bekerja, itu kok kemudian bertentangan dengan Allah, kemudian Anda tidak mau mengerjakan, apakah Anda betul-betul kehilangan rezeki atau tidak? Tidak ada atau jarang orang yang mau nyoba. Misalnya, wayai sholat, mestinya sholat. Kalau pabrik gak oleh sholat, timbang gak oleh bayaran, gak apa-apa lah, gak sholat pisan-pisan. Tidak pernah dicoba misalnya, sudah saya lebih baik sholat saja. Ya, mungkin resikonya nanti diberi sanksi, tapi saya serahkan semua rezeki saya kepada Allah. Nggak ono sing wani nyoba ngono atau jarang-jarang wani nyoba ngono. Nah, gitu. Padahal kalau tuntutan mentauhidkan Allah, menomorsatukan Allah, kalau memang sholat itu sebagai kewajiban, harusnya itu bisa didahulukan. Kita dengan aturan-aturan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan aturan yang kita buat sendiri, ada yang bersesuaian, ada yang tidak bersesuaian. Kalau yang bersesuaian, tak masalah. Allah memerintahkan kita berusaha, sampean kerja, tidak ada masalah, linear itu. Allah memerintahkan kita bekerja berusaha dengan sungguh-sungguh. Anda sehari kerja 8 jam plus lembur petang jam, tidak ada masalah, itu linear. Berkesesuaian. Ya. Nggak ada konflik di situ. Baru menjadi konflik, Anda meskipun bekerja harus memiliki waktu untuk beribadah. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ternyata dalam pekerjaan Anda, zuhur gak prei terus. Nek gak terus, mesine engko sapa sing jogo. Nah, misalnya, mesine melaku terus. Nah, sampean bagian jogo mesinnya jalan. Nah, sampean tinggal sholat, sapa sing jogo. Waduh, iki. Nah, itu artinya ada konflik. Nah, disitulah kemudian tetap dibutuhkan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menomorsatukan. Ternyata setelah Anda ketahui, Anda pelajari, Anda ilmuni, Anda mengkaji, Allah itu ketika memerintahkan sholat itu ada flexibility, ada keluasan. Ya wes, nek gak iso awal waktu, masih ada waktu yang agak panjang. Sampai kalau zuhur misalnya sampai jam 2 lebih 20 kalau sekarang ya, 2 lebih 25. Ya misalnya. Nah, Anda akan menggunakan itu, tidak masalah, berarti tidak konflik. Gitu kan? Konfliknya masih bisa diselesaikan. Tidak disebut ketika Anda ada azan, kemudian tidak langsung sholat, itu Anda menyekutukan Allah, tidak disebut begitu.
Karena Allah dalam hal waktu sholat memberi keleluasaan. Oh, karena ilmu Anda, karena Anda mengetahui mengkaji, maka Anda masih tetap bisa mengikuti kewajiban untuk sholat zuhur. Oh, berarti itu tidak konflik, gitu ya. Karena apa? Ternyata pekerjaan juga karena yang ngasih pekerjaan itu manusia, maka dia masih manusiawi. Nanti istirahatnya jam 13.00 misalnya. Karena jam 13.00 sampean sudah bisa ganti orang. Misalnya ya misalnya. Maka dalam hal ini tidak tabrakan. Itu dengan perusahaan, dengan kampus juga begitu. Dengan orang di rumah juga begitu. Sama. Ada hal-hal kepentingannya itu sesuai. Ada hal-hal kepentingannya itu ternyata bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang kita diminta untuk mendahulukan itulah tauhid. Kalau bersesuaian itu nggak perlu dibahas, kita masih dalam konteks tauhid. Nah, itu slide pertama ya. Oleh karena itu, nah tadi kan bagi orang yang betul-betul percaya, karena saya punya komitmen, punya akidah, dan bentuk akidahnya adalah menomorsatukan tauhid. Jadi akidah tauhid itu dibangun atas kepercayaan yang kuat. Gitu ya. Maka bagi orang yang punya kepercayaan yang kuat, oleh karena itu punya keyakinan, akidah, ikatan, komitmen yang juga kuat, dan komitmen yang kuat itu disebut tauhid, maka ada aktivitas yang harus bisa dikenali menjadi pembuktian dari keyakinan itu. Sholat itu adalah pembuktian dari adanya komitmen tadi. Oh, pokoknya aku yakin. Tapi kalau buktinya itu tidak mungkin. Jadi keyakinan yang kuat, komitmen yang kuat, individu terhadap individu, suami terhadap istri, bukti ini opo. Gitu. Harus ada pembuktiannya. Mahasiswa dengan kampus, buktinya opo? Ya nek diundang PKMU teko. Atau kuliah ikut dan seterusnya. Maka seperti itulah keadaan sholat. Jadi sholat pembuktian saja bahwa Anda menyatakan diri punya komitmen yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang kuat dan akidahnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, buktinya ya sholat. Kalau nggak ada bukti itu ya nonsen gitu ya. Ya termasuk poin 2, 3, 4, 5, 6 dan lain-lain itu bukti-bukti saja. Semakin banyak buktinya, ya semakin benar pengakuan komitmennya. Itu ya. Ya apa? Karo bojomu wis bojoku top pokoke nomor 1 ka ana sing liyane. Terus buktine apa? Begitu. Nah, jadi harus ada buktinya. Nah, gitu ya. Jadi harus ada buktinya. Maka slide ini adalah bicara tentang bukti dan ini bisa macam-macam. Tapi yang pertama memang sholat. Sholat itu standar minimal, gitu ya. Kalau nggak ada sholat, nggak ada yang lain itu nggak ada. Ya, sholat itu standar minimal. Sama lah dengan sampean dengan kampus itu standar minimalnya adalah mengikuti perkuliahan. Anda dengan perusahaan tempat Anda bekerja, standar minimalnya adalah Anda datang untuk bekerja. Ya. Dan seterusnya. Baik. Karena itu, iman itu wujudnya ada 3. Yang tadi ada di dalam hati itu berupa keyakinan tadi. Tapi perlu pembuktian dalam bentuk lisan, diucapkan. Ya, loh, iman kok diucapkan? Misale, muni. Kalau bukti dari iman itu salah satunya adalah sholat. Diucapkan di mana? Nang bagian tasyahud tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah ucapan yang keluar dari mulut kita. Itu contoh saja. Ya mungkin nek sing tukang demo misalnya ambek demo Allahu Akbar ngono misale.
saling. Itu sing demo, tapi sing gak seneng demo ya mungkin ekspresinya dalam bentuk lisan bisa berbeda-beda. Ya. Bentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana wong meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu bentuk keimanan dalam bentuk lisan. Kesandung, alhamdulillah, enggak, innalillahi. Dan seterusnya. Baru yang ketiga diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Ini tidak harus sendiri-sendiri ya. 1, 2, 3 ini tidak harus sendiri-sendiri. Dia bisa muncul dalam satu aktivitas. Ya. Malah repot kalau dipisah satu-satu. Ada aktivitas diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Pokoknya aku sedekah, Mas yo Kak Spiro yakin. Nah, ini bermasalah juga. Orang bersedekah, orang memberi itu harus didasari dengan keyakinan yang kuat. Bahkan kadang-kadang perlu juga diucapkan dalam bentuk lisan. Mohon maaf, hari ini saya niat memberi, jangan ditolak ya. Saya ingin bersedekah, belajar sedekah, tolong jangan ditolak misalnya. Ya kan? Jadi itu yang bisa kita bahas. Nah, dalam konteks surat Ibrahim ayat 24 sampai 27, harusnya sampai 27 ya. 24, 25, 26, 27 harusnya. 2 ayat pertama, 24 dan 25 itu apa yang kita bicarakan tadi itu disebut dengan pohon yang baik. Pohon yang baik itu kita tadi bicara akidah itu akarnya kuat. Ya. Tapi kalau hanya akar saja itu bukan pohon. Awakmu duwe jambu duwe. Di mana? Di belakang rumah. Saya coba ditunjukin si ono ndik jero lemah berupa akar itu bukan pohon. Maka saya katakan tadi di awal tadi materi kita sudah sampaikan, akidah keyakinan itu butuh pembuktian. Pembuktiannya apa? Loh, kluwite pohonnya. Gitu ya. Bahkan bila perlu buahnya. Oh iya itu benar pohon jambu. Daunnya kayak jambu, wite ternyata buahnya ternyata buah apa misalnya? Cipluan, ini kan? Baik itu jambu ternyata. Gitu. Jadi apa yang kita bicarakan tadi itu bicara akidah di dalam surah Ibrahim ayat 24, 26, 24, 27 menurut saya. Di ayat 24 dan 25-nya itu diumpamakan seperti pohon dalam gambar. Gitu ya. Jadi buktinya apa? Buktinya kalau ibadah tadi itu ya batang pohonnya itu ibadah tadi. Sholat itu batang pohonnya. Gitu ya. Nah, nanti buahnya itu akhlak. Kita akan bicara materi kita hari ini bicara akidah, materi berikutnya nanti akan bicara ibadah, dan materi ketiga bicara akhlak. Gitu ya. Sebenarnya kita bicara di contoh sebatang pohon ini sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau kuliah, Mas, Mbak, ya, kalau kuliah, Mas Solahuddin, kalau kuliah, maka bukti keyakinan Anda adalah kuliah Anda. Buahnya, akhlaknya adalah kompetensi dan keilmuan Anda. Gitu loh. Jadi itu saling terkait. Sampean kuliah, melbu kuliah, tapi gak punya akar keyakinan yang kuat. Loh, masa iso, Pak? Iya, wong kuliah itu ngetutno koncone. Wong dia nggak daftar, dia nggak pernah registrasi, dia nggak pernah menyatakan diri sebagai mahasiswa. Saking koncone kuliah melo mlebu misalnya. Bisa jadi. Loh, maksudnya gimana? Pohon itu ono sing pohon jadi-jadian nggak punya akar. Pohon apa jenenge? Pohon plastik itu loh. Pas ono mantenan, ya ono pohon apa aksesoris gitu ya. Itu nggak punya akar, itu bukan pohon yang sesungguhnya. Meskipun punya batang pohon, dia nggak punya akarnya. Yang menancap ke tanah nggak punya dia. Jadi ada orang itu
ketoke Islam tapi gak punya akar, gitu loh. Peci, cukur, apa mana? Pakai sarung, pakai baju koko. Ternyata bukan orang Islam. Kok iso? Nggak punya keyakinan. Kok bisa? Iya, pemain sinetron. Pemain sinetron kan akeh sing ngono. Diminta jadi orang Islam pakai kopiah, pakai ini dan sarung ya. Datang. Tapi dia bukan orang Islam. Gitu loh. Sebaliknya juga begitu, ngomong yakin, tapi nggak bukti yang bisa ditunjukkan. Saya ini Islam. Oh, kayak macam-macam karo Islam, awas. Sita, sampai sholat orang? Enggak, ya itu karo akar saja. Nggak punya batang pohon, apalagi ngomong buah, gitu ya. Pak, ada Pak, orang itu baik Pak, meskipun bukan orang Islam. Iku mau buah yang dijual di pasar, karo itu pohonnya terkondi. Nggak bisa hanya buah saja, dia harus punya dasar, namanya pohon dan akarnya. Kayak gitu. Baik, saya lanjut. Ya. Karena itulah, ini saya kira dikutip ya, baik dari Muqaddimah anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah, baik dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, itu disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak ya dengan pengakuan dan pembuktian ketuhanan. Sekali lagi kata Tuhan itu sudah menjadi bahasa yang kita ini ya, kita pahami bersama meskipun kadang-kadang tidak secara spesifik. Maksudnya Tuhan itu apa? Kadang-kadang gini, sering kita itu Tuhan kita nyatakan adalah Allah, tapi dalam prakteknya Tuhan kita adalah permainan. Tuhan kita adalah hobi. Tuhan kita adalah kampus. Loh, maksudnya piye? Ono sing arek iku aku nek kuliah nek nang ITS wis karuan Bapak Nong ini. Nah, itu gak akan kuliah. Itu menuhankan kampus itu begitu. Ono sing aku gak kerja ning Pertamina wis karuan orang nyambut gawe misale. Nah, itu sudah mempertuhankan hal-hal lain selain Allah. Aku ku nek tombo nek gak dokter iki ora wis. Nah, misale. Itu sebenarnya kita sedang mempertuhankan ya sesuatu yang bukan Tuhan ya. Tuhan yang berhak sebagai Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Karena itu ada kewajiban tunduk taat kepada Allah ya, dalam pengertian apa namanya? Ibadah tunduk dan taat itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita diajak untuk berpikir sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu-satunya zat yang kita tuhankan, maka sebenarnya kita diminta untuk berpikir sebenarnya kita itu mau kemana dan untuk apa tujuan hidup Anda. Mohon maaf ya, di sini ini ada macam-macam ya latar belakangnya. Ada yang mungkin nanti inginnya di perusahaan manajemen ya, mungkin nanti ada yang inginnya di industri karena ada dari industri ya, mungkin ada yang nanti inginnya itu di sebagai guru mungkin ya, ada bahasa Inggris, macam-macam lah. Cuma pertanyaannya, setelah itu semua selesai, apa yang Anda inginkan? Ya wes, keturutan Anda menjadi seorang manajer. Ya wes, keturutan Anda menjadi guru yang hebat. Ya wes, keturutan Anda menjadi insinyur yang wes top lah.
Anda menjadi seorang engineer ya yang hebat lah. Wis keturutan kabeh. Terus mari ngono pengin apa maneh? Itu pertanyaan yang harusnya diajukan. Saya yakin tidak semuanya berpikir demikian. Wong nyambut gawe urung, Pak ngerasakno enake nyambut gawe urung kok mikir ado-ado. Ya. Kok mikir jadi manajer, Pak? Keterima nyambut gawe durung. Nah, misalnya. Itulah karena kita berpikir pendek-pendek. Kalau slide ini itu mengajak Anda berpikir sebenarnya. Oke lah, semua keinginan Anda akan terpenuhi. Yang ingin jadi manajer, Anda jadi manajer. Yang ingin jadi engineer, Anda jadi engineer. Yang ingin jadi guru hebat, Anda jadi guru hebat. Nek wis mari keturutan terus kate lapo mari ngono. Nah, itu pertanyaannya. Mau kemana hidup Anda? Ya, alamatnya itu kira-kira itu nang ndi? Wis, mungkin ono sing nang kene iku meskipun disambi kuliah iku hobine futsal, aku kepengin dadi pemain futsal sing top. Oke lah keturutan sampai juara futsal. Dunia, kalau usah ngomong saya Indonesia. Terus mari ngono kate lapo. Setelah itu mau apa? Sambil Anda saksikan bahwa di kiri kanan Anda, setelah orang sukses, ya setelah itu dua, karuan gak tahu mati, gak apa-apa, gak tahu mati, gak tahu loro, gak apa-apa lah. Tapi semua ternyata akan mati. Terus mari ngono sampean rencananya nek mari mati kate lapo. Nah, begitu. Orang lain yang hebat-hebat, yang top-top, selevel Maradona dalam bola, selevel Icuk Sugiarto dalam bulu tangkis, selevel sapa maneh sing juara dunia lah. Misalnya ya. Iku mari ngono ternyata kalaupun tidak sakit, tua dan kemudian meninggal. Nah, kalau sudah sampai pada level meninggal, terus awakmu rencananya ya opo? Nah, begitu. Itulah kemudian yang membawa kita, Anda harus berpikir lebih awal dalam jangka yang panjang bahwa ternyata kehidupan dunia yang mungkin nanti akan kita capai itu, berharap kita capai, tujuannya kita capai semua, itu ternyata tetap ada akhirnya dan ada fase baru yang harus kita hadapi. Nah, kalau sudah ketemu fase baru yang harus kita hadapi setelah hidup di dunia, maka ada bagian lain yang harusnya menjadi aktivitas utama kita, membawai aktivitas-aktivitas tadi yang saya sebut. Apa itu? Ibadah. Karena itulah tujuan manusia di dalam surah nomor 51, surat Az-Zariyat 56, itu beribadah kepada Allah saja. Jadi pemain bola, si sapa? Saiki sing hebat sapa? Sing teko Mesir iku ya. Misalnya, kenapa dia jadi pemain hebat? Tidak lupa dengan sholatnya, tidak lupa dengan sedekahnya, tidak lupa dengan ibadahnya. Nah, begitu. Ternyata beribadah kepada Allah dan sukses di dunia itu tidak harus bertolak belakang. Bisa jalan bersama-sama. Yang satu untuk capaian kehidupan dunia, yang satu untuk capaian kehidupan akhirat itu iso mlaku bareng. Wong gak sholat sukses akeh, tapi wong sukses sing sholat yo gak titi. Ngono lho, Mas. Karena itu maka sambil mencapai target kehidupan dunia, maka target kehidupan untuk setelah dunia itu harus juga dijalani dan ditempuh. Nah, itu slide ini. Wes, nggak usah saya baca satu-satu ya. Nah, untuk bisa, nah ini perlu ilmunya itu nanti. Untuk bisa betul-betul yakin gitu ya, maka kemudian mereka yang menggeluti ilmu ketauhidan, jadi tauhid sebagai sikap hati dan sikap pribadi kita, itu kemudian
dibuat dalam bentuk ilmu pengetahuan, Mas, Mbak. Supaya apa? Supaya yakin itu terarah. Supaya yakin itu bisa dihadapkan pada macam-macam argumentasi ketemu wong sing aneh-aneh yo si iso ae. Oh niku yakin Tuhan sing ngekei rezeki, mosok gak ketok. Sing ngekei bayaran yo nggonmu nyambut gawe. Mosok gak ketok. Sing ngekei mangan yo bakul sego misalnya. Mosok gak. Nah, untuk bisa mengenali hakikat dari tauhid, maka disusunlah ilmu-ilmu tauhid. Karena itu yang nomor satu itu, tauhid itu ada namanya tauhid untuk mengenal Allah dan menetapkan ketuhanan Allah. Ya. Itu namanya tauhid ma'rifah wa isbat, itu begitu. Ya. Jadi kita perlu mengenal Allah supaya yakin sampean kudu kenal istri sampean, kudu kenal suami sampean. Oh, saya nggak tahu sudah ada yang berkeluarga atau tidak. Atau untuk yakin betul-betul kepada orang tua, ya Anda harus kenal betul terhadap orang tua Anda. Hebatnya orang tua itu harus Anda tahu supaya yakin orang tua Anda adalah yang hebat gitu. Jangan sampai duwe orang tua, duwe bapak, duwe ibu, tapi sing diandalno wong liyane, ngono lho. Sama dengan kampus, ya, wes aku yakin sudah. Untuk bisa yakin lebih rinci, Anda harus tahu kelebihan kekurangannya. Sudah ya, kalau Allah nggak bicara kekurangan, semua kelebihannya, semua kehebatannya, Anda harus kenali. Ya, itu namanya tauhid makrifat wa isbat, itu maksudnya. Saya tidak mengajak Anda untuk mendalami istilah-istilah ini secara lebih rinci ya. Kalau di materi, insya Allah sudah ada sebenarnya. Ya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu ilmu. Mendahulukan kampus itu perlu ilmu. Kalau nggak ngerti ilmunya, nggak iso didahulukan, nggak iso dinomorsatukan. Nggak ngerti, gitu ya. Baik, saya lanjut saja. Oh, ini penjelasan dari tadi ya, materi ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita berpikir sebenarnya. Ya, Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, maka lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Menciptakan apa yang Dia kehendaki. Tak takoni misalnya, ono nah ini sapa isih. Tak panggil ya. Ono Mas Ahmad Saifuddin. Saiful Syafi'i tuwane jenenge wong kabeh sampean gawe iki piye to. Ahmad Saifuddin, Saiful Syafi'i. Ya Allah. Misale Allah itu sakarepe gawe sampean sakarepe. Ngono lho. Gak gawe yo sakarepe, gawe sampean sakarepe. Lho apa kok sakarepe? Ya kan gak ono model sampean. Nang kene kan situ tok sing model sampean iki. Kok jenenge ae kan liyane, kan tunggale. Terserah Allah. Mungkin ada orang yang mengkritik sampean. Wah, Saiful iki reng wonge misale. Sakarep-karepe sing gawe, ketilah gawe iki. Mas yo sing putih lho ono sing gak seneng. Wong bule ku Kang Bali kan ngira kulit. Berarti kan gak seneng kulitnya putih. Sakarepe maksudnya. Terserah Allah wis sakarepe. Itu namanya Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Orang lain protes, gak usah khawatir, ngono lho. Iku terserah, awakmu protes wajahku, ya protes Gusti Allah ngono. Aku gak tahu protes, alhamdulillah ini, ngono lho. Itu maksudnya Tuhan itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Itu. Termasuk sebenarnya Allah itu menciptakan hal-hal yang menurut kita remeh. Itu kan tadi bicara Mas Saifuddin dengan orang lain. Ya.
Mas Saifuddin bicara tentang misalnya apa jenis tumo. Lah pose Gusti Allah nggih tumo nggih urusan ruwet ae misale. Gitu. Misalnya opo sing digawe tumo itu? Kewan kan manfaate. Cok omong kan manfaate gara-gara tumo pabrik ya kayak kok pabrik apa jenenge peditok. Gitu loh. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nanti kita pelajari hikmah-hikmahnya, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat. Mungkin kita akan mengatakan, wah, Allah menciptakan belatung. Belatung apa? Set. Wah, bude gak enak. Tapi gara-gara belatung dan set itu, maka bangkai atau apapun yang hidup kemudian mati itu bisa terurai. Bayangno, awakmu duwe PT, ya, mati kalau belatung. Ya. Terus ya apa carane ku entek iku? Misale dipangan enggak, ya, digledak kok habis-habis, utuh wungkul terus. Bayangno, tumpuan itu bertahun-tahun itu kalau enggak ada belatung. Belatung itu menghabiskan apa ayam. Enggak ayam tok, tikus saking tuweke mati. Sampeyan enggak ero. Misale umpama nanggone apa plafon rumah Anda mati gak ono belatung misale. Karo nek ono tikus mati. Wah, akeh tikus mati. Munggah-munggah akeh tikus mati. Ya opo sampean? Nah, misale. Terserah Allah bikin apa saja. Bahkan belatung sekalipun yang menurut kita baunya anyir, baunya enggak enak, itu ternyata diciptakan justru untuk membantu tugas kita. Mosok kabeh-kabeh sampean kate sampean pendem. Yo biar nanti dipendem, Pak. Iku soro ngurusi kewan sing mati kaya ngono mau. Allah memiliki mekanisme sendiri. Terserah Allah mau menciptakan apa. Nah, begitu. Itu baru 2 contoh. Mau dicontohkan apa lagi wis akeh semuanya. Dan Allah juga terserah Allah untuk memilih sesuatu. Gitu ya. Sampeyan isok milih. Aku nek isok milih iku dadi anake Pak Jokowi ae. Iso milih? Ora iso. Ya, gak iso. Ya, kadang-kadang sampean kecewa sama orang tua sampean. Tetep gak iso milih, Mas. Lah nek sampean dituruti pilihane, kabeh kepengin dadi anake presiden kabeh piye bisa? Soro tambahan, gak sido urip. Gitu. Terserah Allah menciptakan, terserah Allah memilih segala sesuatu. Ya, termasuk memilih wajah sampean seperti apa gitu ya. Ono sing bulu alisnya itu tipis ngono ya. Pilihane kepengin rotok kandel, apa carane ya tak koke. Cukul mana ya tetep samono ngono ya. Gak iso milih, Mas. Enggak iso milih. Gak bisa milih. Semua pilihan itu ada di tangan. Nah, karena kita itu ternyata di hadapan Allah nggak bisa apa-apa, maka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sebutkan. Wong liyane opo-opo, kok kita hebat-hebatkan. Mestinya ya sing hebat Allah tok, ngono lho. Nah, begitu. Ini makna ayat ini ya, tauhid rububiyah tadi ya. Ini tauhid asma dan sifat, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadzarul ladzina yahiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Allah itu juga punya nama-nama yang maha indah ya. Asmaul husna. Itu ya. Dan itu harus kita nyatakan hanya Allah yang punya itu. Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sing liyane gak ono. Ya, kasihan nek ono kepentingan. Sayang nek ono maksud. Allah Subhanahu wa taala enggak begitu. Ya. Enggak pilih-pilih. Dan Allah punya nama-nama yang hebat, nama-nama yang indah, dan itu tidak dimiliki oleh manusia. Manusia itu paling ya keciptaan titik dari nama Allah itu. Bisa memberi kasih dan sayang, tapi ya mau ono syarate, iku pun gak iso penuh. Ya, gak iso, gak ada bandingannya dengan Allah.
Ketika disebut Allah itu yang Qahhar, yang maha perkasa, Aziz yang maha perkasa, Qahhar yang maha memaksa. Kita itu maksane ya relatif. Ya, maksa nang adik iso, tapi maksa nang orang tua ka iso. Orang tua maksa nang anak iso, tapi maksa nang tangga ka iso. Jadi kita itu iso maksa, sing betul-betul iso maksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu maknanya ya. Allah tuh punya nama-nama itu semua. Nah, sampean kan niru tok, gitu ya. Niru tok. Niru tok jenenge Abdur Rahim, ya akhirnya hambanya Allah Rahim. Dadi Rahim temenan ora iso. Niru tok jenenge Abdul Wahab, ya niru tok. Niru jenenge tok. Ya, betul-betul Wahab seperti Allah, Maha Pemberi, Maha memberi. Itu enggak iso. Sing Maha memberi ya Gusti Allah tok. Begitu. Ini itu tauhid asma sifat. Ini tauhid uluhiyah. Karena itu maka tauhid uluhiyah itu maksudnya kita punya kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah. Wong encene sing layak untuk menjadi Tuhan itu Allah, ya berarti beribadah hanya kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah itu mentauhidkan dalam beribadah. Nah, cuma kita itu kan di Indonesia ya repot kadang-kadang ya wong salat tapi kadang-kadang marono teko nang gone pemandian Jolotundo nginep nang kono rong bengi, atus nang kono golek macam-macam kan ngono ya. Padahal nek nang omah yo teko nang musala nang masjid. Ya mestine orang ngono. Sajane sampeyan percaya Gusti Allah ora ngono tok. Ya percaya sih Pak, tapi ini apa dhewe kan urip nang kene. Ya itu soalan. Tapi itu berarti menunjukkan kita tidak mentauhidkan, tapi menyekutukan. Kadek tapi saja. Ya. Kita itu repot ya. Wong Indonesia bagian Jawa Timur ya saya ketahui ya. Ya aku mau sholat mari nang Gunung Kawi. Ya nang Gunung Kawi golek apa jenenge telo kawi gak apa-apa. Enak itu ya. Nang Gunung Kawi golek suge repot jadinya. Jadi tauhid uluhiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya. Nah, lawan tauhid itu syirik. Tadi udah kita ini ya, kita bahas sebenarnya ya. Ketika seseorang hanya beribadah kepada Allah itu mentauhidkan. Tapi saiki nang masjid meneh nang nggone dukun, saiki nang masjid meneh nang Jolotundo, saiki nang masjid meneh nang nggone Gunung Kawi, itu sudah menyekutukan. Sebenarnya tidak hanya itu sebenarnya. Kalau mau dibuat lebih rinci tadi itu. Ya, diceluk sholat sampai diceluk bos. Ini didhisikno. Nah, begitu. Ya bos, Pak, sholat kan seiso engko ya wis berarti gak apa sampean pinter berarti ro ilmu. Ya, tapi persoalan nih celuk bos itu waktu nih mari ngono gak ono kayak waktu sholat itu konfliknya. Nah, begitu misalnya. Kalau itu kemudian dituruti terus berarti sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampean jawabnya diceluk bos diluk Pak mari ngono sik isok salat. Oh iya berarti sampean benar, enggak ada masalah. Itu enggak konflik namanya. Yang konflik itu kalau ternyata diceluk bos terus gak isok ngerjakno panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menyekutukan. Nah, itu ya. Oke. Syirik itu macam-macam ini ya. Tadi sudah kita bahas ya. Nek dalam hal rububiyah ketuhanan Allah ya sing ngatur alam semesta itu kan sing nyiptakno Allah tapi sing ngatur nang laut kan misalnya penunggune laut. Nah itu syirik dalam hal rububiyah gitu ya. Kalau dalam hal nama dan sifat ya aku mau wah sampai ini benar-benar akbar orangnya hebat. Padahal sing akbar itu Allah Allahu akbar. Mari ono wong hebat jenenge kebetulan akbar ditegaskan sampean betul-betul akbar. Itu hati-hati kalimat seperti itu ya. Itu dalam hal nama Allah dan sifat-sifatnya. Dalam hal ibadah tadi yang saya sebut tadi. Nah, sholat sampai nang dukun, sholat sampai nang Gunung Kawi, sholat sampai nang Semedi Jolotundo, wah itu ya.
Baik, yang paling akhir ada syirik itu yang kelihatannya itu tidak terasa, itu disebut riya, syirik kecil. Ya, syirik kecil itu ya apa? Syirik kecil itu ana wong salat, mari ngono ketekan wong liyane salate disuwi-suwino, iku wis syirik iku. Nah, itu ya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Nek nyembah batu enggak lah, kalau nek nang kelas ini nyembah batu. Tapi nek gara-gara iku mau ana wong liya mari ngono salate tiba-tiba jadi hebat. Nah, itu riya. Dan itu penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak banyak orang bisa merasakan penyakit syirik yang seperti itu. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke fasilitator. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz Imam. Mau masuk ke slide. Tes. Baik, terima kasih disampaikan Ustadz Imam. Sesi selanjutnya yakni tanya jawab untuk teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menyalakan mic-nya atau di chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Fasilitator kayaknya harus menyediakan hadiah ini supaya ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa diskusi secara langsung dengan Ustadz Imam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh orang beribadah, menyuruh orang macam-macam, itu pajangan hadiah itu wakeh ngono lho. Karena kita itu memang senang kalau dimotivasi dengan reward gitu ya. Pajangan hadiah itu wakeh. Meskipun ada juga orang itu yang enggak selera dengan hadiah, wah orangnya itu sudah cukup dengan apa yang diterima. Karena itu kemudian Allah menyediakan satu lagi, ya wis, nek gak tertarik karo hadiahku, ya tak kei ancamanku kan gitu ya. Nah, begitu. Ada punishment, jadi diberi punishment. Jadi fungsi punishment dan reward itu kalau Allah tuh untuk memotivasi orang-orang, gitu ya. Makanya caranya fasilitator kayak selain menyediakan hadiah ya menyediakan punishment. Punishment-nya jangan yang susah-susah. Disuruh buka mic, kemudian ngaji. Oh no. Minta tolong dibaca. Oh, punishment-nya jauh susah-susah. Maaf Pak, saya mau bertanya. Silakan Mbak Izzah. Tuh ada tuh Mbak Izzah. F5 itu apa ya karepe ya? Itu nama kelompoknya Pak. Oh, nama kelompok. Tadi kan syirik ada beberapa jenisnya. Salah satunya tadi yang akbar itu tadi Pak. Berarti kalau orang namanya akbar berarti jelek gitu Pak. Karena akbar itu hanya milik Allah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, ini yang harus diketahui. Langsung saya jawab ya Mbak Iza ya. Ini yang kita perlu ilmui ya. Karena itu membuat nama atau menetapkan nama itu harus hati-hati. Ya. Kenapa kita sering mendengar nama Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Rauf, Abdul Malik, Abdul Kudus, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa kita bukan Rahman, bukan Rahim, bukan Kudus, bukan Rauf, bukan gitu ya.
Karena yang Rahman, yang Rahim, yang Rauf, yang Wahab, yang Malik, yang Kudus itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita abdun, hambanya. Saya nama siapa? Abdul Rauf, hambanya Allah yang Maha Rauf. Saya siapa namanya? Abdul Malik, hambanya Allah yang Malik. Dan seterusnya. Itu mestinya begitu. Cuma karena pengetahuan tentang ini juga tidak sepenuhnya bisa sampai kepada masyarakat, termasuk nama Akbar tadi itu ya. Kalau bisa kita menggunakan kata akbar, kecuali ya ada nama depannya, gitu ya. Nama depannya. Nama depannya itu kemudian tidak mengganggu yang lain seperti tablik akbar, gitu ya. Allah kan bukan tablik. Karena itu kalau ada tablik akbar nggak masalah. Tablik akbar itu artinya apa? Ya acara apa namanya dakwah yang besar gitu ya maksudnya, yang paling hebat ini ya. Apa namanya sama kayak kamus bahasa Inggris itu lebih biasa ya. Kamus terlengkap ya. Gak apa-apa yang paling lengkap tapi dari kamus dulu gitu. Tapi kalau disebut misalnya dengan apa namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, hanya itu, padahal itu adalah nama Allah, itu harusnya enggak dibuat begitu, ya. Nah, ini pengetahuan sebenarnya, butuh tahu dulu. Kalau orang nggak tahu itu ilmunya, nggak tahu ilmunya itu nggak kena hukumnya, Mbak Iza. Saya kira gitu. Pertanyaannya bagus. Supaya bisa kita menerapkan dalam mentauhidkan Allah, khususnya dalam mentauhidkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak salah ketika memberi sebutan nama gelar kepada selain Allah dengan gelarnya Allah. Gitu ya. Dengan gelarnya Allah. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Silakan teman-teman yang lain, barangkali masih ada yang ditanyakan. Silakan. Yusuf itu karo adike ta? Sing iso takon malah adike nggo. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam Mas Bagus. Oke. Silakan. Mungkin ini beberapa yang pernah saya temui kasusnya. Ketika di akhir bulan itu permintaan soal SPJ atau segala macam laporan dari atasan ya Pak. Ketika diminta untuk penyerahan laporan itu, kita menjawabnya gini, ya Pak, setelah ini saya kerjakan, saya sholat dulu. Nah, tapi dari atasannya itu dia dengan bahasa penekanan, mungkin dengan yang dia menjawab dengan penekanan, dari tadi kamu ngapain aja, selesaikan dulu. Nah, itu nantinya bagaimana Pak? Mungkin itu, terima kasih nyikapinya. Baik. Ini yang tadi dialami Mas Bagus ya. Tadi saya memberi contoh, ternyata ada beberapa di antara sampean yang memang sudah ada di dunia kerja gitu ya. Dan itu yang dihadapi memang. Karena itu kita itu dituntut selain mengetahui kewajiban dan hak-hak kita baik terhadap perusahaan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga diminta untuk apa namanya? Kita itu dituntut untuk memiliki namanya soft skill, Mas ya. Soft skill itu kemampuan berkomunikasi yang baik, gitu ya. Kemampuan berkomunikasi yang baik itu bisa diperoleh manakala kita bisa mengenal lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Dengan apa yang dialami Mas Bagus misalnya, kita kenal karakter pimpinan kita. Ya,
karakter orang yang ada di depan kita. Maka di dalam Al-Qur'an sebenarnya juga sudah disebut apa yang pernah dialami oleh sahabat jenenge Ammar bin Yasir. Ya, sahabat Ammar bin Yasir itu pernah mengalami situasi terpaksa bahkan mengatakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sampai seperti itu. Ternyata hal yang semacam itu pun kalau memang terpaksa boleh, kalau memang terpaksa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita terkait dengan yang semacam itu, bahwa kita yang menghadapi situasi-situasi semacam itu disebut orang yang ukriha bidin, orang yang terpaksa melakukan sesuatu dalam bahasa agama. Saya bacakan, saya tampilkan ayatnya ya Mas ya. Ada di sebentar. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi, mohon maaf. Saya share screen lagi, pertanyaannya Mas Bagus ya. Menjawab pertanyaan Mas Bagus. Nah, ini ayat 106 dari surat An-Nahl. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Jadi ada orang yang memang disebut oleh Allah itu kufur setelah beriman. Mari ngomuni iman kok ternyata kufur. Maka itu diancam dalam ayat 105 dan 106 di bagian akhir. Tapi ada pengecualian di sini, disisipkan di tengah-tengahnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa. Sementara hatinya tetap kokoh beriman kepada Allah. Itu kasusnya Ammar bin Yasir. Nah, Mas Bagus kan tidak sampai di sana. Ya, tidak sampai dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Tapi merasa sulit untuk melakukan ibadah sholat karena tekanan laporan di akhir bulan. Maka bisa diatur kalimatnya ya. Siapa? Nah, gitu ya. Masih proses misalnya. Nah, ngomong ngono, mari ngono sholat gak usah ngomong. Ngono lho maksudku. Gitu Mas, bagus. Ngono lho. Wis ero nek sampean muni sholat itu. Sampean kan karepe saya sebentar Pak, saya sholat dulu. Karep sampean kan ono dispensasi. Oh, wayahe sholat rek. Ono dispensasi, istirahat gitu ya. Padahal situasinya Anda berhadapan dengan orang yang nggak peduli, sampai sholat, nggak sholat, yang penting penggaweane mari, kan? Maka itu perlu kecerdasan dalam komunikasi, ya. Mengenal karakter orang itu penting untuk bisa menyampaikan situasinya. Mungkin kalau sampean belum pernah kenal sama sekali, pernyataan sampean tadi betul. Tapi nek wis seru, oh berarti nggak usah diomong nek ini kan ngono ya. Jadi untuk pertama karena belum kenal, saya kira tidak masalah. Begitu itu kita harus tahu juga menjajaki orang lain. Tapi nek wis ngerti wah wong iki gak kena kompromi masalah sholat iki. Wis ora usah ngomong, wis tinggal sholat ngono ae. Ngono Mas, bagus ya. Itu memang real di lapangan itu begitu. Oh ada pabrik yang gak ngizinkan sholat Jumat kok. Ada kok. Saya tahu kok. Ya, kapan itu didatangi oleh MUI. Jadi gitu, masih ada di sekitar kita yang katanya berketuhanan yang Maha Esa itu ternyata masih dalam prakteknya belum ini ya. Ya karena itu tadi, karena Tuhannya macam-macam. Ada Tuhan duit, ada Tuhan perusahaan, ada Tuhan macam-macam itu. Ya, pokoknya yang paling penting. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang paling hebat, paling penting. Menurut seseorang itulah Tuhan. Gitu loh.
Apapun yang paling hebat, yang paling penting, yang paling prioritas, menurut seseorang, apapun itu, itulah Tuhan sebenarnya. Nah, gitu. Saya kira gitu Mas Bagus ya, itu tinggal ininya aja, cara komunikasinya aja Mas. Ya, secara prinsip tidak masalah, sampai tidak sampai seperti di surat An-Nahl ayat 106 ini. Surat An-Nahl ayat 106 itu kan Ammar bin Yasir sambil ditekan apa namanya dengan batu besar, ditindih batu besar, kemudian dipaksa untuk ini ya, dipaksa untuk mengakui Tuhan apa namanya, Tuhan Lata, Uzza, Hubal dan lain-lain itu. Ya, itu ceritanya kan begitu tuh. Sampai tidak sampai di sana, meskipun sampai mengalami kesulitan, gitu ya. Insya Allah ya boro nang wong ngono iku gak apa-apa. Wes. Saya kira gitu Mas Bagus. Mohon maaf Ustaz Imam, mungkin ini pertanyaan terakhir nggih, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 11. Silakan Mbak Surya, dari tadi suara sampai itu kecil. Ini sudah saya dekatkan Pak. Headset sampean niku. Iya, adik headset paling jelas. Sudah terdengar jelas apa belum Pak? Ya lebih jelas karena didekatkan. Saya yakin karena headset. Oke Pak. Kalau diperbaiki di pertemuan berikutnya. Mungkin materi hari ini cukup sekian. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Imam selaku pemateri pada hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf kalau tidak ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah lewat 3 menit. Saya langsung tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke kelas kecil teman-teman. Silakan kembali ke ruang breakout masing-masing bersama fasilitatornya. Bisa nggak ini milih? Nggak bisa ya? Nggak ada pilihannya, berarti belum disetting. Silakan yang mau istirahat, minum, ke kamar mandi, nyemil juga boleh.